kita. Kalau menurut saya lebih baik kita klepek-klepek aja dari Ya, dulu. kan orang kan kepengen jadi bupati ini kan banyak. Dan dia yakin menang. Itu ke persoalannya. Oke. Setelah penghitungan suara baru dia sakit gigi. Gitu kan, itu persoalannya kan. Semua orang yakin ya kan. Kalau seandainya 3 calon ini nggak usah melawan incumbent, toh juga kalau berdasarkan analisa teori umum ya, teori umum secara politis ya, itu mereka akan KO. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita ke rumahnya Pak atau Bang nih saya manggilnya, Bang Tendri aja ya. Nah, beliau ini jurnalis senior. Pada zamannya beliau cukup malang melintang di Jakarta sana. Sekarang beliau sedang di Bengkulu Selatan. Hari ini kita akan meminta prediksi-prediksi beliau kaitan dengan Pilkada Bengkulu Selatan ke depan ini. Di samping saya sudah ada Bang Tendri. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Gimana sih pandangan-pandangan beliau ini terkait Pilkada Bengkulu Selatan? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, kita tidak lama lagi Bengkulu Selatan akan memasuki Pilkada. Saya mau minta Bang, pandangan Abang terkait dengan sekarang ini rumor yang kuat di masyarakat itu ada 4 kandidat yang akan maju. Gusnan Mulyadi, Hartawan, Budiman Ismaun, Dewi Sartika atau Rika. Dari keempat calon ini Bang, kira-kira kalau menurut pandangan Abang seorang jurnalis senior kan udah banyak lah makan asam garam di situ. Nah, jadi hari ini ya sengaja saya datang ke tempat Abang. Ini anggap aja kita ngobrol di warung kopi. Oke. Semuanya keempat calon itu punya kans. Dalam pilkada itu banyak faktor untuk memenangkan pilkada. Pertama, pamor sang calon. Kedua, uang. Ketiga, kekuatan tim. 3 ini aja. Oke Bang, artinya kan 3 variabel untuk seorang calon untuk memenangkan. Artinya kan tadi uang, pamor, dan tim. Oke, kita bahas mulai satu persatu Bang. Mulai dari incumbent. Bicara uang, bagaimana? Ya, incumbent dia diuntungkan. Incumbent pasti punya uang. Begitu. Nah, itu satu. Kedua, incumbent dia mempunyai jaringan secara psikologis, walau itu secara realnya nggak dibenarkan, tapi paling tidak dia punya artinya ada keterikatan. Dia didukung, ada kepala desa di bawah dia, ada kecamatan, ada camat di bawah dia. Setelah itu para kepala dinas juga akan bantu dia. Itu keuntungan incumbent. Makanya mengalahkan incumbent itu agak sulit kalau di periode kedua di incumbent itu agak sulit. Tapi tidak mungkin tidak dikalahkan, tapi agak sulit karena itu tadi dia diuntungkan, dia yang memegang jaringan pemerintahan. Itu yang satu incumbent. Nah, kedua, incumbent ini kan kalau kita bahas satu ya, incumbent sekarang ini berpasangan dengan Haji Irfan. Nah, Haji Irfan ini itu membawa tambahan buat Gusnan Mulyadi, karena Haji Irfan ini adalah pertama. Haji Irfan ini kalau kita lihat secara real dia punya keluarga besar, familinya banyak. Haji Irfan ini banyak. Artinya incumbent ini selain 3 kriteria yang Abah bilang cukup tadi, dia mendapatkan 1 vitamin lagi, ripae artinya. Betul. Dengan adanya ripae, incumbent akan lebih kokoh, lebih kuat. Cuman begini Bang, tadi Abang bilang katanya ada Gusnan memiliki atau incumbent gitu ya, memiliki jaringan camat, jaringan kepala desa. Tapi kalau lihat di lapangan itu kayaknya mungkin lemah ya. Secara teori di mana-mana incumbent di seluruh Indonesia dia diuntungkan oleh itu. Oh begitu. Diuntungkan oleh perangkat-perangkat yang di bawah dia, perangkat pemerintahan yang di bawah dia. Nah, persoalannya Gusnan bisa menggunakan perangkat itu tidak.
Walau itu tidak benar kan? Walau tidak benar. Oh, bisa iya. memanfaatkan Secara undang-undang tidak boleh ya. Secara teori nggak boleh menggunakan itu, tapi itu digunakan. Semuanya menggunakannya. Oke. Artinya misalnya bantuan. Itu kan bantuan itu kan walaupun misalnya bantuan dari Pemda kan orang dia tidak menyalahgunakan, tapi kan dia dapat image-nya. Ya, dia dapat image gitu loh. Kita nggak bisa mungkin buat lawan kompetitor incumbent, wah itu nggak boleh, curang, nggak bisa. Semuanya orang menggunakan, dari dulu menggunakan itu, dari zaman Pak Harto orang menggunakan itu. Artinya bantuan itu digunakan bukan digunakan oleh mereka, tapi itulah keuntungan mereka. Artinya gitu, dia membantu, dia dapat image-nya. Oh, mereka bekerja. Mereka bekerja, misalnya masalah COVID. Gusnan banyak bantu sana sini. Padahal dia dapat image dong. Dapat nama baik. Walau image. Itu bukan pribadi dia. Oke, itu artinya Bang, sekarang kita satu poin yang sudah kita bisa garis bawahi. Incumbent artinya cukup handal lah ya. Dari 3 variabel tadi, kemudian ditambah 1 vitamin itu Haji Rifai. Artinya kita close untuk 1 calon incumbent. Sekarang kita masuk calon kedua. Saya tambah dulu yang kamu saya tambah. Itu 1 masalah incumbent. Kedua, incumbent ini ada 1 yang dilupakan oleh calon lain dan orang dilupakan. Saya nggak ngerti. Kalau kita di mana-mana kalau melawan incumbent itu, dia harus head to head 2 calon. Oh begitu. Oh ya. Itu kalau mengalahkan head to head. Kalau mengalahkan incumbent. Tapi kalau dia tidak head to head itu agak susah mengalahkannya. Seperti misalnya sekarang 4 calon. Itu menguntungkan buat Gusnan. Tapi bagaimana Bang di masyarakat sekarang ini? Kalau saya tidak salah pandang gitu ya. Incumbent agak lemah tuh. Penggemarnya udah agak tipis itu. Itu gimana? Apa dasar Abang mengatakan itu? Ya memang gini loh, persoalannya politik itu kan dia dinamis dan dia day to day. Artinya orang kan menganggap ada yang kecewa dengan Gusnan, ya kan? Artinya gini, orang suka itu, kita kan bicara di warung kopi, wah nggak suka dengan Gusnan, di sini nggak suka dengan Gusnan, di Dugan segini nggak suka dengan Gusnan, misalnya di mana di belakang gedung tidak suka dengan Gusnan. Tapi itu kan berita hari ini, dia kan ada day to day, dia pergerakan politik itu dinamis, ya kan? Itu 1. Kedua, persoalannya buat dalam politik, pada waktu misalnya katakanlah sekelompok orang di daerah belakang gedung tidak suka, tapi berapa misalnya di belakang gedung tidak suka? 50 orang. 50 orang ini kan dia statis, dia tidak mengkampanyekan tidak suka Gusnan. Itu loh persoalannya. Nah, kecuali kalau 50 orang ini tidak statis, dia adalah tim relawan yang memang benci benar, jadi dia tim relawan menghantam Gusnan benar, gitu, menghantam incumbent benar. Artinya dia bergerak, dia mobile, terus ke survei ke masyarakat, dia membujuk masyarakat yang lain. Nah, itu akan lain. Tapi kalau dia statis itu nggak masalah. Kalau cuma dia sekedar tidak suka dia statis, dia tidak mengajak orang, itu nggak masalah dalam politik. Itu dia bisa berubah day to day. Kenapa saya bilang bisa berubah day to day? Pertama, ada pendekatan tadi, misalnya pendekatan Gusnan kembali, pendekatan Haji Rifai, ya kan? Yang kepemilian Haji Rifai. Yang terakhir, pendekatan yang paling kuat itu masalah uang terakhir. Di mana-mana, ini bukan di mana aja, ini persoalan persoalan aroma uang. Cuman begini loh Bang. Kalau begitu tadi artinya analisa Abang, incumbent cukup kuat. Nah kalau begitu, ya sudahlah. Bagaimana kalau seandainya 3 calon ini nggak usah melawan incumbent? Toh juga kalau berdasarkan analisa teori umum secara politis ya, itu mereka akan KO. Itu gimana Bang kalau Bang menyikapinya? Ya, itu analisa kita kan, tapi kan ngaku nyerah aja gitu. Nggak mungkin. Karena kan ketiga calon juga merasa dia punya kantong-kantong suara juga, dia punya kekuatan juga. Kira-kira yang meyakinkan ketiga calon ini, kira-kira dia berani tampil dengan 4 pasang melawan Gusnan? Jangan-jangan ini independen ada 1 lagi 5 enggak. Artinya kan kalau teori Abang itu tadi benar masuk, ya udah, kalau menurut saya lebih baik kita klepek-klepek aja dari dulu. Kan orang kan kepengen jadi bupati ini kan banyak, dan dia yakin menang. Itu ke persoalannya. Okay. Setelah penghitungan suara baru dia sakit gigi.
Gitu kan, itu persoalannya kan. Semua orang yakin ya kan. Kalau kita bertanya kepada sang calon, semua aja kan. Misalnya gini, tanya calon si A, oh kita menang 70%, si B menang kita 70%, si C saya 60%, ini saya 100%. Berarti lebih dari 200, hampir 150%, hampir 400% kan? Padahal pemilih pada sebenarnya cuma 100%. paling 80%, Ah, bukan 100%, ya. 80%, karena banyak yang tidak milih kan. Ya betul. Oke, itu terus begini Bang. Abang tadi bicara beberapa kompetitor itu akan sakit gigi selesai nanti. Artinya 4 orang ini nanti yang bakal sakit gigi kalau Iya dong. Sakit gigi ini belum tentu juga ketika calon penantang incumbent juga bisa dikalahkan. Ini kan soal strategi tim. Nah, saya tidak melihat kekuatan tim, tapi persoalan yang saya bilang tadi, persoalan yang pertama pamor. Artinya dia memang dia memang top, dia memang public figure yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, dia punya uang, karena tetap ini di mana-mana, apalagi kita di dusun-dusun kan, itu kan uang lebih dominan. Ketiga, kekuatan tim, kerja tim. Oke, nah kalau 3 ini jalan, kalau siapa mempunyai, tidak ketutup kemungkinan incumbent akan kalah. Cuma sulit mengalahkannya karena secara teori ini loh. Oh, jadi secara teori dia sulit dikalahkan ya. Karena dari 3 variabel dia terpenuhi. Betul. Oke, Bang. Sekarang kita beralih dengan penantang. Ini gimana? Oke, penantang yang mana? Yang mana? Yang mau ditanyakan yang mana? Kita yang mungkin digadang-gadang, yang lebih ini dulu. Yang 3, ada 3 itu, Bang. Rika, Budiman, Hartawan. Terserah Abang. Mau yang mau ditanyakan yang mana dulu? Rika deh, oke. Rika. Kita Rika dulu deh. Si cewek ini dulu, si cewek cantik dulu nih. Kenapa saya bilang cewek cantik Bang? Abang mungkin ketawa nggak? Ya cantik, memang cantik. Cantik, saya juga bilang dia cantik. Nah, persoalan Rika bisa memenangkan pertarungan ini. Karena persoalannya apa? Saya bilang Rika, dia ada kantung suara buat dia. Pertama, kantung suara Rika ada di Kedurang. Ibunya orang Kedurang. Oh begitu? Oh ya, dia ibunya orang Kedurang. Artinya asal ibunya itu orang Kedurang. Kedua, neneknya itu dari kakeknya dia orang Pasar Manak ini. Artinya Manak dan Kedurang di Kusai. Nah, kedua neneknya juga dia orang Pino. Oh begitu. Secara kalau Rika bisa memainkan ini. Ngomong-ngomong masuk tim mana nih? Saya nggak masuk tim. Nggak masuk tim ya, hanya pengamat ya. Saya mau masuk surga. Oke, kalau begitu, oke lah teman-teman. Itulah tadi obrolan santai kita dengan Bang Tendri. Silahkan dinilai sendiri. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat incumbent atau apa nih? Enggak ya? Oke. Thank you.